Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Agung Prabowo dengan NRP 5026 231144 dari Departemen Sistem Informasi. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan presentasi tentang studi kasus penggunaan TPS dan MIS di perusahaan, manufaktur, dan perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri, saya akan mengambil KFC, dan untuk perusahaan jasanya, saya akan mengambil Gojek. Nah, sebelumnya, pada era digital kayak sekarang saat ini, itu teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bersaing di pasar. Nah, dalam hal ini, TPS atau Transaction Processing System dan MIS atau Management Information System menjadi dua hal yang sangat penting sekali nih buat diterapin di suatu perusahaan. Nah, pada studi kasus kali ini, itu akan dibahas mengenai penerapan MIS dan TPS di dua perusahaan, yaitu KFC dan Gojek. Nah, sebelum memulai, kita kenalan dulu sama konsep TPS. Nah, untuk konsep TPS sendiri, itu yang pertama ada definisi, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada manfaat, dan yang keempat ada tantangan implementasinya. Nah, untuk definisi sendiri, TPS atau Transaction Processing System itu adalah sistem informasi yang digunakan untuk memproses transaksi bisnis sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan pemesanan. Nah, untuk komponennya sendiri, TPS adalah sistem yang melibatkan hardware, software, dan database. Database sendiri itu sebagai tempat penyimpanan data, kalau software itu untuk pengolahan data, dan hardware untuk pengumpulan data. Nah, manfaatnya, TPS itu bermanfaat sekali buat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pemrosesan transaksi yang cepat dan akurat. Nah, untuk tantangan implementasinya nih, salah satu tantangannya itu adalah kesulitan dalam mengintegrasikan sistem informasi yang berbeda. Kita next slide. Nah, ini di sini untuk KFC atau Kentucky Fried Chicken, perusahaan manufaktur yang akan saya ambil. Sini kita akan mengenali sejarah singkat KFC terlebih dahulu. Jadi, Kentucky Fried Chicken adalah sebuah jaringan restoran cepat saji yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders. KFC merupakan salah satu merek restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 22.000 restoran di seluruh dunia. KFC pertama kali didirikan pada tahun 1930-an dan sejak itu telah berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dengan ribuan cabang di seluruh dunia. Mereka sendiri itu terkenal dengan ayam goreng mereka yang sangat ikonik dan menu makanan cepat saji lainnya. Kita next slide. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Itu ada peran dan fungsi TPS di KFC. Oke, jadi peran dan fungsi TPS di KFC yang pertama itu ada di bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan ini, TPS digunakan untuk memproses transaksi penjualan makanan dan minuman. Itu sendiri memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Lalu, untuk peran dan fungsi TPS-nya, yang kedua ada persiapan makanan. Di sini TPS membantu mengoptimalkan persiapan makanan dengan memproses pesanan dan mengirimkannya kepada customer atau ke dapur di waktu yang tepat. Lalu yang ketiga, itu ada manajemen stok. Nah, di bagian manajemen stok ini, TPS berfungsi untuk memantau stok dan tanggal kadaluarsa untuk efisiensi pengelolaan stok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pembahasan yang kedua ada implementasi TPS di KFC. Nah, untuk implementasi TPS di KFC, yang pertama tadi ada bagian hardware. Nah, di bagian hardware ini, KFC menggunakan kasir, printer, dan scanner barcode untuk memfasilitasi proses transaksi. Lalu di bagian kedua, ada software. Di sini, KFC menggunakan POS system untuk memproses transaksi dan mengelola inventaris. Contohnya seperti alat yang ada di gambar ini. Ini tuh sekarang ada di restoran-restoran cepat saji biasanya, mulai dari KFC, McD, dan yang lain-lain. Ini namanya alat untuk self-service,
Yang mana alat ini tuh membantu banget nih buat mengurangi antrian, mempercepat orang untuk order. Lalu yang ketiga itu ada database. Nah, untuk KFC sendiri, dia tuh menggunakan database yang berbasis Oracle untuk menyimpan dan mengatur data transaksi. Kita lanjut. Nah, untuk pembahasan kali ini itu ada evaluasi TPS di KFC. Yang pertama, ada keuntungan TPS sendiri. Apa sih keuntungan TPS? Nah, di sini TPS membantu KFC dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan transaksi. Lalu ada tantangan. Nah, di sini penggunaan TPS itu memerlukan biaya dan waktu yang signifikan untuk implementasi dan pemeliharaannya. Lalu yang ketiga ada pengembangan. Untuk pengembangan TPS sendiri, di sini KFC dapat meningkatkan kualitas TPS-nya dengan melakukan peningkatan pada hardware, software, atau database yang digunakan. Ini ada beberapa lagi keuntungan TPS di KFC. Contohnya kayak efisiensi proses. TPS membantu KFC mengelola pesanan pelanggan dengan cepat dan efisien, meminimalkan antrian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada beberapa keuntungan lagi seperti pemantauan persediaan, yang mana TPS memudahkan KFC dalam memantau persediaan bahan makanan dan memastikan keberlanjutan operasional. Lalu yang terakhir ada produktivitas yang tinggi. Di sini TPS memungkinkan KFC untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitasnya. Lalu di sini itu ada kelemahan TPS. Yang pertama, TPS sendiri itu sangat rentan terhadap gangguan teknis. TPS bisa mengalami gangguan akibat kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat menyebabkan pemrosesan pesanan yang lambat atau paling parahnya itu bisa sampai terhenti. Lalu yang kedua, TPS sangat ketergantungan terhadap konektivitas internet. Jadi TPS itu sangat membutuhkan koneksi internet yang andal. Jadi kalau misalnya ada gangguan atau mati lampu, itu bisa menghambat pengoperasian sistem. Lalu ada biaya. Nah, biaya pelaksanaan TPS di KFC itu membutuhkan investasi awal yang tinggi dan memerlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga keandalan dan kinerja sistem. Jadi itu untuk TPS dan MIS di KFC. Kita lanjut, next slide. Nah, ini dia perusahaan jasanya, yaitu Gojek. Oke, kayak tadi pas KFC, kita akan kenalan sedikit dengan sejarah singkat dari Gojek. Gojek sendiri itu adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim, seorang lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul sebagai solusi untuk masalah transportasi yang umumnya dihadapi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta atau yang sering macet. Nah, Gojek pertama kali itu diluncurkan sebagai layanan ojek online yang memungkinkan pengguna untuk memesan ojek melalui aplikasi seluler seperti HP gitu. Kita next slide. Oke, kali ini kita akan membahas TPS di Gojek. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan TPS di Gojek. Yang pertama itu ada driver apps atau aplikasi driver yang memastikan pengemudi dapat mencari pekerjaan baru atau kita menyebutnya orderan baru dan meningkatkan efisiensi antara antrian dan penumpang. Lalu ada teknologi navigasi. Nah, sistem navigasi di Gojek itu menggunakan sistem navigasi state of the art. Itu salah satu sistem navigasi yang paling canggih yang biasanya digunakan seperti di penerbangan dan lain-lain, yang bisa memastikan bahwa pengemudi akan mencapai lokasi dengan akurat dan cepat. Lalu, ada cloud-based systems. Nah, informasi pengemudi itu mengalir mulus melalui sistem yang berbasis cloud, memudahkan dispatcher untuk mengirimkan penumpang dan memberikan pengalaman instan untuk pelanggan. Lalu ada automatic payment. Nah,
Automatic payment itu adalah sistem pembayaran otomatis yang memungkinkan pengemudi untuk langsung menerima pembayaran dengan cepat dan mudah. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu lagi seperti harus mencari uang tunai atau menunggu kembalian dari driver, yang bisa mengurangi waktu transaksi kas dan memudahkan kontrol keuangan. Kita lanjut. Nah, oke, ada keuntungan penggunaan TPS di Gojek. Nah, keuntungan penggunaan TPS sendiri di Gojek itu untuk membantu Gojek mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan mengurangi biaya produksi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menuju ke MIS. Kayak TPS tadi, kita kenalan dulu dengan konsep dasar dari MIS itu sendiri. Yang ada definisi, komponen, manfaat, dan tantangan implementasi. Nah, kita lanjut ke definisi MIS. MIS atau Management Information System adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mengelola data bisnis. Lalu ada komponen. MIS sendiri itu terdiri dari hardware, software, database, serta personel dan proses yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk komponen dari MIS sendiri itu sebenarnya lumayan mirip dengan komponen yang ada di TPS. Ada hardware, software, database. Cuma di MIS sendiri itu ada tambahan seperti personel dan prosesnya. Lalu ada manfaat. MIS sangat bermanfaat untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya melalui pengolahan data yang akurat dan cepat. Lalu ada tantangan implementasi. Nah, salah satu tantangan implementasi dari MIS itu kurangnya dukungan dari manajemen dalam mengadopsi teknologi yang baru. Kita lanjut. MIS di KFC. Oke, di sini ada beberapa penerapan MIS yang ada di KFC. Pertama, itu ada Smart Analytics. MIS mengumpulkan data operasional dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan pemilik restoran tentang tren pelanggan, pengeluaran, dan kinerja produk. Lalu ada Mobile Apps. Mobile Apps memungkinkan pelanggan memperoleh akses instan ke menu KFC dan mengetahui status pesanan mereka, seperti apakah pesanannya itu sedang dibuat di dapur atau pesanannya sudah bisa diambil di meja kasir, seperti itu. Dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempermudah pengelolaan restoran. Lalu ada Electronic Scheduling. Sistem manajemen jadwal secara elektronik memudahkan pengaturan jadwal karyawan, meminimalkan kesalahan pengaturan, dan membantu pengelola menghemat waktu dan tenaga. Lalu ada contohnya di sini CCTV monitoring. Siapa sih yang nggak tahu CCTV gitu kan? Nah, kamera pemantauan memberi kemampuan untuk menjaga keamanan karyawan dan pelanggan, menurunkan tingkat kejahatan, dan memberikan transparansi pada operasi di restoran. Kita lanjut ke MIS di Gojek. Sini ada beberapa penerapan MIS di Gojek. Yang pertama itu ada Big Data Analysis. MIS Gojek itu bisa menganalisis data operasional dan memberikan wawasan untuk meningkatkan pengalaman pengemudi di lapangan. Lalu ada aplikasi Customer Service. Aplikasi Gojek itu memungkinkan operasi 24/7 dan pengguna dapat dengan cepat menyelesaikan masalah mereka. Karena customer service sendiri biasanya itu memang harus selalu buka untuk menanggapi respon-respon dari pelanggannya. Lalu ada analisis data. MIS di Gojek digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memudahkan manajemen dalam perbaikan layanan. Oke, lalu di sini ada evaluasi dari MIS itu sendiri yang ada di Gojek. Yang pertama dari keuntungan, MIS membantu Gojek dalam meningkatkan layanan dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman. Lalu dari tantangannya, Gojek itu harus terus mengembangkan MIS-nya untuk terus bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan yang sering berubah-ubah.
Karena nggak mungkin juga kan kebutuhan itu kayak gitu-gitu aja gitu nge-stuck. Lalu dari pengembangannya, Gojek dapat meningkatkan kualitas MIS-nya dengan mengembangkan software dan hardware yang lebih baik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, di sini ada tadi kan kalau TPS itu untuk manfaat dan kelemahannya itu dipisah. Kali ini saya akan gabung untuk manfaat MIS di KFC dan Gojek. Yang pertama itu dengan menggunakan MIS, analis data itu menjadi lebih efektif. MIS dapat menganalisis transaksi dan data penjualan KFC dan Gojek, memberikan wawasan ke dalam perilaku konsumen, tren penjualan, dan efektivitas promosi. Lalu yang kedua, ada pemecahan masalah yang menjadi lebih cepat karena penerapan MIS itu. MIS membantu KFC dan Gojek mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan lebih cepat. Hal ini itu bisa mengurangi kerugian finansial dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu yang terakhir, ada penjadwalan dan pemantauan yang lebih mudah. MIS memberikan kemampuan untuk mengelola jadwal kerja karyawan dan inventaris. Hal ini memungkinkan pengawasan dalam waktu nyata dan pengoptimalan operasional. Kita lanjut menuju ke kekurangan MIS di KFC dan Gojek. Oke, jadi kekurangan MIS sendiri itu sebenarnya mirip dengan kekurangan TPS. Nah, yang pertama itu ada biaya yang tinggi. Nah, penerapan dan pemeliharaan MIS itu memerlukan biayanya yang tinggi, khususnya jika perusahaan itu memilih untuk membangun MIS custom sendiri. Lalu yang kedua ada keamanan data. MIS menyimpan data penting perusahaan. Terus, kalau perlu ada kontrol akses yang ketat untuk menjaga privasi dan keamanan data. Nah, lalu yang ketiga itu ada pelatihan karyawan. MIS memerlukan karyawan yang memiliki kemampuan teknologi dan pemahaman bisnis yang cukup untuk memanfaatkannya dengan efektif. Pelatihan karyawan diperlukan dalam pelaksanaannya. Lanjut. Oke, lalu kali ini di sini ada perbandingan dari kinerja TPS dan MIS yang ada di Gojek dan KFC. Nah, perbandingan ini ada komponen, manfaat, penerapan, dan kinerja. Untuk komponen sendiri, KFC dan Gojek memiliki komponen yang sama. Lalu untuk manfaat, di KFC itu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan transaksi. Kalau di Gojek itu untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman. Lalu untuk penerapannya, di KFC itu digunakan di toko-toko untuk membantu pemrosesan transaksi di meja kasur, dapur, meja kasir, dapur, dan manajemen stok. Lalu di Gojek itu digunakan untuk mendukung pengiriman dan manajemen driver di aplikasi mobilenya. Lalu untuk kinerja sendiri, di KFC itu berguna untuk memproses transaksi dengan cepat dan akurat, membantu manajemen dalam mengelola stok dan melacak penjualan. Lalu untuk di Gojek itu mempercepat proses pengiriman, membantu manajemen dalam mengelola driver dan menganalisis data. Gitu. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan kali ini itu adalah penggunaan TPS dan MIS dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan manufaktur dan jasa dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan manajemen. Terus, untuk mencapai hasil yang maksimal, perusahaan itu harus mengadopsi kedua sistem ini dengan benar dan terus menerapkan perbaikan yang kontinu sifatnya. Dengan memadukan TPS dan MIS, perusahaan itu bisa menghadapi persaingan dengan lebih baik dan mencapai keberhasilan yang bersifat jangka panjang. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan kali ini. Nah, oke, jadi terima kasih udah menyimak presentasi yang saya sampaikan kali ini. Saya punya pantun, yaitu
Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Indonesia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close.